Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok BUMDes Koperasi Simpan Pinjam yang beranggotakan Suryawati, Septi Adeliana, dan To'o Fatona Al-Halik. Yang keempat, Trisno Aditya, serta yang kelima, Yanda Ade Putri Kantari. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai hasil codingan serta interface untuk koperasi simpan pinjam. Sebelumnya kami telah melakukan riset dan penelitian yang dimana pada riset pertama ini kami hanya menuliskan tentang interface yang sengaja diinginkan oleh orang sana. Seperti ini judulnya: bukti struk dan penyimpanan, jenis penyimpanan, ada penjelasan mengenai metode peminjaman yang diinginkan, penuhi syarat peminjaman, tampilan login bagi masyarakat yang meminjam, serta tampilan login sebelum masuk aplikasi. Yang perlu diketahui pertama-tama di sini tampilan awalnya ini emang kami rancang pas pertama-tama kami datang. Jadi rancangan ini masih belum bagus, masih dibilang ala kadarnya. Pada rancangan ini juga kami masih tulis pakai pulpen dan masih kami menggambarkan sesederhana mungkin. Untuk rancangannya bisa dilihat seperti ini. Ini rancangan awal kami yang orang sana minta kita buatkan, yang dimana kita gambarkan dengan pulpen dulu. Perlu saya kasih tahu karena tadi ini merupakan rancangan awal kami pas saat pertama kali kami datang. Di sini ada beberapa, bisa dilihat jenis peminjamannya. Di sini interface-nya seperti ini yang mereka inginkan. Disuruh kita buatkan seperti ini, tombolnya begini untuk keterangannya, serta ada judulnya, ada logonya, serta ada titel lainnya. Oke, untuk yang persyaratan peminjamannya ini disuruh juga kami untuk membuat semacam aplikasi yang tampilannya seperti ini, sederhana. Ini untuk penuhi syarat peminjaman. Di sini kami disuruh buat juga tentang tampilan aplikasi yang mereka inginkan seperti ini, gambaran kasarnya atau gambaran awalnya. Adapun selanjutnya di sini tampilan login bagi masyarakat. Nah, tampilan login ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah pernah mendaftar atau sudah pernah pertama kali meminjam. Jadi biodatanya atau datanya meminjam itu sudah ada, jadi bisa dibuatkan tampilan loginnya. Sedangkan ini tampilan login sebelum masuk aplikasi, yang dimana hanya pemilik atau PNS yang berkewajiban untuk memberi pinjaman yang bisa mengakses di sini. Nah, ini yang tadi yang pertama ini struk pembayaran atau bukti, yang dimana bukti ini akan keluar apabila peminjam atau masyarakat sudah selesai meminjam. Ya, di sini ada 6 interface yang mereka inginkan, yang mereka request ke kita untuk buatkan dalam model aplikasi. Untuk lanjutannya kami di sini saya akan membuat semacam gambaran sederhananya yang lebih jelas supaya untuk membuat aplikasinya kami lebih mudah. Jadi saya gambarkan dalam bentuk Microsoft Word. Di sini sama namanya, judulnya tadi ada 6 juga tampilannya. Di sini kami juga buat secara spontan, jadi bisa dibilang lumayan teratur untuk sekedar tampilan interface dari aplikasi tersebut. Ya,
bisa dilihat ini tampilannya, tampilan sederhananya. Ya, ini dia untuk tampilan login sebelum masuk aplikasi. Kami buat sedetail mungkin ini dengan menggunakan Microsoft Word sebagai tampilan interface keduanya. Di sini ada logo, username, password, PNS yang dibutuhkan. Bisa dilihat untuk tampilan interface yang kedua ini masih dalam acak-acak dalam bentuk Microsoft Word, format Microsoft Word. Terus ada lagi ini jenis peminjaman. Di sini ada logo, nama BUMDes, jenis peminjaman. Yang kotak-kotak ini kerabat dan dana desa ini sebenarnya tombol. Kami jadikan kotak sebagai gambaran besar untuk interface kami dalam membuat aplikasi. Di sini ada persyaratan pembayaran. Di sini ada keterangan-keterangan. Sebelum pembayaran tuh ada keterangan-keterangan yang harus diketahui oleh penerima maupun pembayar. Sini ntar diisi sama kata-kata atau kalimat-kalimat yang sudah pernah dituliskan pada video sebelum atau video yang lalu. Di sini juga ada struk atau bukti peminjaman. Di sini bagi peminjam atau masyarakat yang telah meminjam akan mendapatkan struk atau bukti bahwa dia telah meminjam. Di sini juga disuruh kami untuk membuat aplikasi seperti ini, yang dimana ada judulnya serta ada teks-teks yang dimana teks-teks ini menjelaskan tentang berapa banyak mereka meminjam. Ya, untuk ini penuhi persyarat peminjaman. Nah, di sini sebelum meminjam kan ada pemenuhan persyaratan. Jadi peminjam itu atau masyarakat itu harus memenuhi persyaratannya. Tadi kan keterangannya itu persyaratan yang dibutuhkan berapa, bagaimana. Sekarang untuk input persyaratannya gitu. Nah, untuk yang di sini tampilan login bagi masyarakat meminjam. Nah, tampilan login ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang pernah meminjam dan ingin meminjam lagi. Sedangkan ini yang tadi jenis peminjaman. Ya, mungkin itu gambaran kasar interface kami untuk keduanya agar lebih mudah dimengerti di video ini. Untuk websitenya kami berpikir karena aplikasi ini mau digunakan oleh orang-orang yang awam, maka kami menggunakan halaman login atau bisa dibilang semacam tampilan HTML. Tampilan awalnya seperti ini, sangat sederhana. Tapi karena kami berpikir dua kali untuk memberikan yang terbaik bagi pengguna aplikasi ini, maka kami berpikir untuk membuat sebuah template atau mengambil template di internet, yang dimana template ini bisa memberikan kesan-kesan lebih baik saat menggunakan aplikasi ini sehingga pengguna tidak cepat bosan. Untuk template-nya di sini judulnya template login. Bisa dilihat di sini. Jika menggunakan template atau bootstrap CSS, maka tampilannya bisa lebih menarik seperti ini. Nah, untuk tampilan ini bisa kami atur atau bisa kami edit codingannya, yang dimana pada codingan ini bisa kami ubah. Untuk contohnya atau perbandingannya dulu di sini, yang tidak menggunakan bootstrap atau CSS tampilannya sangat membosankan, sedangkan ini menggunakan bootstrap dan CSS. Kami berpikir menggunakan bootstrap supaya tampilan lebih enak. Oke, untuk tampilan lainnya atau misalnya kata-katanya yang mau diganti, outputnya bisa diganti, tapi kita tuh harus langsung masuk ke codingannya. Sebentar. Ya, di sini codingannya. Untuk codingannya di sini kami menggunakan template yang ada di internet. Kami gunakan untuk mempermudah atau mempercantik aplikasi yang akan kami buat. Ya, di sini kita misalnya mau ganti halaman SIGIN misalnya.
kita ganti pakai bahasa Indonesia biar mudah dimengerti oleh pengguna maupun pengguna aplikasi. Kita cari output yang bertulisan sign in. Ya, sudah ada. Di sini kita ganti dengan tulisan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Seperti kita taruh masuk. Oke, kita simpan. Nah, jika kita refresh, akan tampil masuk di sini. Nah, itulah kelebihan dari Bootstrap yang kami gunakan ini untuk mempermudah atau mempercantik tampilan aplikasi kami. Di sini kami menggunakan itu hanya untuk pelanggan kami agar nantinya dia tidak bosan saat menggunakan aplikasi ini. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf bila cuma satu tampilan aja yang bisa kami tampilkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.